Baik, kita bertemu lagi di Podcast Palu di program Suara Politika bersama saya Roni Sandi. Dan tamu kita pada hari ini adalah tidak asing lagi bagi kami di teman-teman Podcast Palu maupun teman-teman jurnalis. Karena beliau ini dulunya waktu di KPU kami sering berkomunikasi dengan beliau. Saya perkenalkan dulu. Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Terima Pak. kasih. Berjumpa lagi Pak setelah sekian lama Ya. Bapak dengan kesibukan, kami juga dengan kesibukan. Nah, saya perkenalkan lagi, beliau ini dulu komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2 periode begitu ya? 2 periode. 2 periode. Jadi kita mau bicara 2013 dan 2018 saya ketua, Ya. dan 2018-2023 saya sebagai anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jadi sudah tahu kan kita akan bicara menjelang tahun politik. Kita akan banyak membahas beberapa hal. Tapi kali ini kita punya tema media sosial dan kampanye pemilu. Karena masifnya di media sosial dan kampanye, sehingga tema ini kami angkat untuk juga bisa menjadi edukasi buat para pengamat politik yang lain maupun para politisi yang akan bertarung nanti di kontestasi politik 2024. Dan selain akademisi, dosen Universitas UIN Palu, Pak Dokter ini juga kami sematkan sebagai pengamat politik. Terima kasih. Karena memang sudah begitu mendalami soal politik ketika di komisioner, kemudian sekarang lagi menjadi akademisi, tidak jauh-jauh lah sebenarnya saya kira yang menjadi pantauan amatan dari disiplin ilmu. Baik, saya mau mengawali podcast kita ini Pak Dokter Ya. dengan eksistensi media dari aspek pemilu yang sebentar lagi 2024. Nah, di tahun-tahun sebelumnya memang media sosial itu juga menjadi salah satu media yang sangat berpengaruh, baik dalam kampanye, ada juga di situ black campaign-nya, begitu kan? Nah, kalau Pak Dokter melihat di era sekarang ini yang medsos makin hari makin masif begitu, kira-kira ada potensi-potensi apa yang akan kita dapatkan nanti ke depannya? Iya, jadi memang terima kasih ya Pak Roni. Jadi kalau kita lihat media sosial ya, peran media sosial dalam politik itu begitu sangat strategis. Pada pemilu tahun 2019 itu media sosial memberikan peran strategis di dalam pelaksanaan dinamika pemilu ya dalam demokrasi elektoral kita di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Carta Politik gitu ya, bahwa pasca pemilu ada 24,40% responden menyatakan bahwa pilihan politiknya itu sangat dipengaruhi oleh media sosial. Oke. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa artinya apa? Media sosial memiliki peran yang sangat strategis di dalam mengkampanyekan ya seseorang. Baik. Bahkan kita lihat 24,40% itu adalah sesuatu yang sangat tinggi di dalam keterpilihan seseorang. Bahkan kalau kita misalnya melihat survei misalnya ya, ada tingkat elektabilitas, popularitas itu lebih kelihatan ketika para politisi kita, para elit politik itu lebih memiliki akun-akun media sosialnya ya, apakah itu YouTube atau Facebook ya, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, itu memiliki peran strategis di dalam memenangkan. Bahkan kalau kita lihat ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia ya, yang rata-rata selain dari masyarakat atau para milenial, ini juga banyak dimiliki oleh para politisi. Jadi para politisi kalau dia tidak punya media sosial, maka ini bisa tidak menaikkan popularitas dia. Karena ya terbukti ya bahwa orang pemilih itu bisa mengenal seseorang itu dari media sosial itu. Karena media sosial
penggunanya lebih banyak itu. Baik. Orang misalnya punya akun ada beberapa ya, ada Facebook ya, ada Twitter, ada Instagram. Tapi kalau kita lihat tracking rata-rata pengguna media sosial ya, yang paling tinggi itu adalah YouTube ya. YouTube ini rating tertinggi dari media sosial. Setelah itu ada Facebook dan kemudian ada WhatsApp ya, WA dan kemudian juga Instagram. Dan setelah itu berikutnya media sosial yang lain. Artinya memang pengguna media sosial ini menjadi sangat penting. Manfaatnya sangat besar bagi pelaksanaan pemilu kita. Ini bahkan oleh karena itu di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun PKPU KPU mengaturnya bagaimana berkampanye melalui media sosial. Karena kalau tidak diatur regulasinya ya para politisi kita tidak menjadi tertib itu. Maka fungsi dari undang-undang itu dan fungsi dari PKPU itu adalah bagaimana mengatur proses jalannya kampanye media sosial itu di dalam politik elektoral kita. Karena di samping manfaatnya yang sangat besar bagi masyarakat ya, tapi juga dampak negatifnya juga sangat besar itu terhadap keadaban politik kita itu. Saya kira itu. Ya, jadi sahabat podcast dan khususnya buat politisi, nah di era new media sekarang ini, jadi kalau di zaman dulu 2014 kan belum ada medsos saya kira ya. Belum ada. Nah, jadi sekarang itu semua bisa bikin media. Nah, seperti Pak Dokter bilang tadi, kalau tidak dimanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk pencitraan, menaikkan popularitas, ya rugi sendiri nantinya. Karena semua orang bisa bikin akun masing-masing, bisa membuat pencitraan sendiri. Tapi tentu hal ini juga diatur. Nah, ini berbahaya juga kalau misalnya ada tahapan-tahapan itu yang kemudian dilanggar. Nah, Pak Dokter tidak akan membahas soal itu karena Pak Dokter bukan penyelenggara. Nah, saya kira sekarang ini kan proses itu sudah dilakukan di KPU, tahapan-tahapan itu. Kemudian sekarang sudah bertebaran baliho dan segala macam. Nah, di medsos juga sudah banyak begitu. Kalau Pak Dokter melihat potensi-potensi yang bisa merugikan misalnya peserta pemilu nantinya ini bisa saja terjadi tentunya kan, baik di medsos ataupun di berbagai. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh teman-teman kita yang akan maju dalam konsultasi ini? Iya ya, sebenarnya salah satu pengaturan metode kampanye di dalam pemilu itu adalah melalui media sosial. Jadi ini salah satu metode saja, sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU ya. Saat ini kan peraturan KPU sudah diubah ya, dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Nah, tetapi sebelum ke situ kita lihat bahwa memang manfaat media sosial ini menjadi sangat penting ya, selain sebagai media komunikasi, ini komunikasi politik ya, bagaimana para politisi kita atau calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu bisa berkomunikasi menggunakan media sosial ini. Karena kenapa? Karena media sosial ini sebagai alat komunikasi politik itu. Bahkan sebenarnya kalau rata-rata menurut Facebook ya, harusnya kalau seorang politisi ingin memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media kampanyenya, maka paling tidak dalam satu hari itu harus bisa mengupload itu ya. Itu 2 sampai dengan 3 momentumnya itu agar itu bisa dilihat. Nah, memang dia tidak harus pasif itu. Harus, kalau dia misalnya ingin menaikkan rating popularitasnya, maka paling tidak 2 sampai dengan 3 kali sehari itu dia bisa memposting kegiatan-kegiatan politiknya itu. Nah, ini sebagai media komunikasi antara para politisi, para calon anggota DPR, ya, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota dengan masyarakat menggunakan media sosial ini.
ini juga media sosial dijadikan sebagai iklan kampanye itu ya, iklan kampanye bagi calon itu. Namun demikian kan sampai hari ini belum bisa itu. Sama dengan tadi ya, media sosial juga belum bisa digunakan di masa sekarang karena sekarang belum masa kampanye. Kampanye itu kan di dalam PKPU nomor 3 tahun PKPU nomor 15 tahun 2023 itu kita lihat masa kampanye itu untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu kan 25 hari setelah penetapan DCT daftar calon tetap. Nah, penetapan daftar calon tetap itu kan pada tanggal 3 November. Nah, setelah itu 25 hari setelah 3 November ya itu baru bisa dilakukan kampanye. Sementara untuk calon presiden dan wakil presiden itu 15 hari setelah adanya penetapan daftar calon tetap untuk calon presiden dan wakil presiden itu. Nah, memang kalau partai politik maupun calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota saat ini menggunakan media sosial untuk media kampanyenya, maka itu belum diperbolehkan itu. Jadi ini juga bisa, maka dia bisa manfaatkan saja pada saat pelaksanaan kampanye itu ya. Dan kampanye di media sosial ini juga diatur ya, sebagaimana substansi dari kampanye itu yang kita sebut itu adalah suatu kegiatan peserta pemilu dan atau pihak lain yang untuk meyakinkan pemilih ya, meyakinkan pemilih menyampaikan visi misi program dan kemudian atau ya citra diri peserta pemilu. Nah, jadi nanti pada saat pelaksanaan kampanye ya di pemilu ini, maka para calon itu harus bisa memahami atau peserta pemilu itu harus bisa memahami bahwa materi-materi yang disampaikan di dalam media sosial itu ya harus bisa mencakup terkait dengan visi, misi, program, dan citra diri bagi peserta pemilu, ciri-ciri dari karakter peserta pemilu itu ya, termasuk misalnya calon anggota DPR. Nah ini dimungkinkan bahwa setiap peserta pemilu itu bisa membuat akun dan mendaftarkan akun media sosialnya itu 10 akun media sosial dalam setiap jenis aplikasi platform media sosial itu yang memang disampaikan 1 hari sebelum hari kampanye. Itu disampaikan kepada KPU, dilaporkan kepada Bawaslu dan kepada pihak kepolisian itu. Nah, ini yang saya kira penting bagi kita untuk bisa memahami ruang waktu yang diberikan oleh regulasi untuk berkampanye di media sosial itu. Ya, itu menarik sekali ini Pak Dokter. Dan kami juga mendapatkan pengetahuan baru, khususnya juga buat para caleg ini yang akan maju, bahwa ternyata kalau kita awalnya berpikir bahwa pencitraan itu menggunakan baliho saja yang mau ditertibkan atau dipantau oleh penyelenggara pemilu ini, ternyata medsos ini juga diatur. Nah, dan tidak boleh sembarang. Itu sudah dijelaskan Pak Dokter tadi. Ada tahapan-tahapan itu yang tidak boleh kita langgar. Nah, tapi sekarang ini sudah masif, saya kira. Dan bisa sekarang ini kan sebenarnya yang diperbolehkan oleh KPU ya dalam regulasinya itu hanya menyampaikan sosialisasi secara internal. Artinya media sosial belum diperbolehkan untuk digunakan untuk dalam rangka berkampanye karena kampanye itu adalah sebuah kegiatan politik ya bagi peserta pemilu karena di sana ada penyampaian visi misi program yang turut mempengaruhi meyakinkan kepada pemilih agar memilih partai politik atau memilih calon itu. Nah itu calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu yang namanya kampanye. Jadi itu suatu kegiatan politik. Kalau misalnya saat ini ada yang melakukan kampanye di media sosial, misalnya mensosialisasikan diri dengan dikategorikan membuat citra diri peserta pemilu, maka itu ya belum dibolehkan. Mestinya kan
penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu harus bisa menertibkan itu media sosial, apalagi media sosialnya belum didaftarkan di KPU. Jadi itu namanya akun resmi yang harus disampaikan itu. Dan ini saya kira memang meskipun sangat bermanfaat ya media sosial, tetapi dalam konteks politik elektoral kita memang ada bahaya-bahaya dan ada sisi-sisi negatif itu di dalam penyelenggaraan kampanye pemilu ya di media sosial ya. Karena ini bukan media mainstream itu, orang bisa dengan bebasnya itu kan, dia tidak ada aturan bagi seseorang untuk bisa menyampaikan apa saja di media sosial itu. Nah itu yang saya kira berbahayanya. Tetapi jika itu digunakan oleh partai politik atau peserta pemilu, dalam hal ini juga sebagai calon anggota DPR, caleg gitu ya, maka ini juga bisa bermanfaat. Tetapi lagi-lagi harus sesuai dengan masa durasinya, di mana itu disebut sebagai kampanye itu. Jadi yang menarik juga ini sahabat podcast, bahwa ternyata bukan sembarang bikin akun medsos, nanti dilaporkan pada saat sehari atau beberapa hari sebelum kampanye ke KPU. 1 hari sebelum hari kampanye dimulai. Nah, itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sesuai tingkatannya. Ya kalau misalnya itu partai politik peserta pemilu di provinsi dan calon anggota DPR di DPRD provinsi, maka dilapor di KPU provinsi, disampaikan. Begitu juga di kabupaten kota itu. Berarti Pak Dokter kalau tidak melapor itu dianggap ilegal nantinya? Ya, artinya tidak terdaftar. Dan akun itu mestinya tidak bisa digunakan untuk berkampanye. Karena akun-akun yang digunakan untuk berkampanye itu adalah akun media sosial yang resmi. Yang terdaftar di KPU begitu. Nah, itu. Jadi para caleg dan penyelenggara pemilu ini yang kita dapat pengetahuan baru. Jadi kalau belum mendaftar kemudian menggunakan ofisial misalnya, ya bisa-bisa ada sanksi nanti yang bisa menjerat. Begitu. Baik Pak Dokter, tadi Pak Dokter sudah sampaikan bahwa ada aturan-aturan yang mengatur soal berkampanye di media sosial, termasuk dengan tadi harus mendaftarkan. Kalau di pengalaman Bapak di 2019 kemarin, ada pelanggaran kayak yang sempat ditangani itu terkait dengan pelanggaran kampanye, belum waktu kampanye pada saat di waktu 2019 ya begitu. Bisakah kita berbagi supaya menjadi proteksi buat para penyelenggara yang baru mau maju ini, supaya jangan salah bergerak, orang sini bilang kajuru-juru nanti. Sebenarnya dalam prinsip kampanye ya, substansinya adalah yang kalau kita lihat pertama itu sebagai pendidikan politik itu. Pendidikan politik bagi masyarakat. Yang kedua itu sebagai partisipasi politik. Nah, dalam konteks dua hal itu maka harusnya peserta pemilu dalam hal ini partai politik maupun calon anggota DPR itu bisa menggunakan kampanye itu yang lebih bermartabat, yang jujur itu ya. Ya, saya kira prinsipnya jujur, terbuka dan dialogis itu. Nah ini kalau misalnya jujur ini memang benar-benar bahwa peserta pemilu mentaati terhadap regulasi yang ada. Jadi sehingga tidak terjadi pelanggaran ya di dalam berkampanye termasuk di media sosial itu. Nah memang di pemilu 2019 memang ada banyak terjadi ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial, tetapi tentu saja sepanjang pemilu 2019 dan 2014 juga itu ya ini Bawaslu misalnya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kampanye melalui media sosial ini tentu saja tidak maksimal ya, tidak maksimal dalam rangka untuk mengawasi ya terhadap media sosial ini, karena memang itu hambatannya media sosial begitu sangat susah untuk dideteksi itu ya. Bagi Bawaslu ya.
apakah akun ini akun yang resmi misalnya, atau misalnya bukan. Apakah akun, kadang-kadang calon juga menggunakan akun pribadi untuk bisa menyampaikan visi misi dan programnya di dalam berkampanye itu. Nah, itu memang salah satu hambatan. Apalagi akun itu tidak didaftarkan ya, tidak didaftarkan di KPU. Dan bahkan yang menjadi masalah lagi ya, ketika masa kampanye sudah selesai itu ya, jadi kan sudah masuk masa tenang ya. Jadi 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu tidak ada lagi kampanye. Tetapi yang namanya media sosial, Facebook atau YouTube atau Instagram, ya masih ada akun-akun yang sifatnya pribadi, yang itu juga bisa menyampaikan visi misi dan meyakinkan kepada peserta, kepada pemilih ya, terkait dengan dirinya sendiri itu, dengan termasuk sebenarnya itu adalah kategori kampanye itu. Nah, itu saya kira hambatan-hambatan, dan itu ya terjadi di Sulteng. Dalam pengalaman kami di 2019 memang tidak ada ya yang Bawaslu melakukan penyelesaian misalnya terhadap pelanggaran kampanye di media sosial itu ya. Jadi ini saya kira penting ya, kecuali maka untuk melakukan penegakan terhadap adanya pelanggaran di dalam kampanye di media sosial ini, maka sebenarnya Bawaslu harus lebih masif untuk bisa melakukan pengawasan ya. Bahkan sebenarnya harus ada cybercrime atau cyber teknologi yang bisa mendeteksi Bawaslu atau pihak Gakumdu, pihak kepolisian itu bisa mendeteksi terhadap adanya akun-akun media sosial yang berbau kampanye di luar itu di luar akun resmi yang disampaikan. Artinya kalau misalnya tidak resmi dan dia melakukan kegiatan kampanye itu, maka itu ya disebut sebagai pelanggaran pemilu menurut saya itu ya, karena ini tidak menciptakan rasa keadilan, tidak membuat rasa kejujuran di dalam berkampanye. Padahal sebenarnya prinsip bagi berkampanye itu adalah jujur ya dan terbuka, serta keadilan, muatan keadilan. Nah, ini yang saya kira penting bagi peserta pemilu untuk bisa memahami agar ya tidak ada media sosial yang lebih dominan, sehingga ada satu calon yang lebih kuat itu di media sosial, sementara calon yang lain tidak melaksanakan itu. Nah, ini akan rasa tidak adil, rasa ketidakadilan muncul pada saat pemilu. Nah, oleh karena itu penegakan dalam mewujudkan rasa keadilan itu harus bisa diwujudkan oleh penyelenggara pemilu. Siapa itu ya Bawaslu, dan KPU sendiri harus bisa menyampaikan kepada partai politik yang melalui sosialisasi, penyampaian informasi, agar peserta pemilu itu bisa mengetahui dengan benar terkait dengan regulasi ya, terkait dengan regulasi kampanye pemilu ini. Baik, apalagi penetapan PKPU ini mepet sekali waktunya menurut saya. Bukan Pak Dokter, menurut saya. Karena belum lama diputuskan keluar ini, dan berapa lembar harus dipelajari Pak Dokter. Jadi agak pusing juga. Kalau partai politik atau penyelenggara pemilu harus bisa menguasai semuanya. Karena tentang menyangkut dirinya ya. Kalau misalnya KPU dan Bawaslu, karena ini menyangkut pelayanan. Jadi dia harus bisa mengetahui dan menguasai setiap PKPU yang diterbitkan oleh KPU, sehingga ketika partai politik sebagai peserta pemilu dan calon anggota DPR bertanya, itu bisa langsung disampaikan. Karena ini prinsip melayani bagi KPU itu sendiri. Setuju. Baik, Pak Dokter, kan tadi sempat Pak Dokter sampaikan sesuai dengan tema kita bahwa media sosial itu dan kampanye pemilu sekarang ini nanti akan semakin masif kampanyenya di media sosial yang sekarang di era new media ini begitu banyak sekali platform-platform media sosial tadi seperti yang Pak Dokter sampaikan. Nah, pertanyaan saya Pak Dokter, kira-kira di era sekarang yang semakin masif ini, potensi-potensi pelanggaran yang bisa menjerat orang-orang melanggar ini besar tidak ya? Ya bisa saja itu ya, karena misalnya kalau akun
media sosial yang digunakan untuk kampanye, akun resmi ya yang disampaikan oleh partai politik maupun calon anggota DPR itu misalnya memuat narasi terkait dengan hoax misalnya, Waduh. atau ujaran kebencian terhadap Langsung pasangan itu. calon yang lain atau partai politik yang lain itu kan. Nah itu ya dia masuk dalam kategori tadi undang-undang ITE tadi itu ya. Jadi saya kira yang untuk menjerat itu ya tentu saja ini adalah pihak kepolisian dan Bawaslu harus bisa masif untuk menggunakan kewenangan untuk melakukan pengawasan ya terhadap proses itu, karena potensi-potensi itu sangat besar, potensi pelanggaran itu sangat besar dilakukan di media sosial. Karena dengan saat ini kalau tensi politik kita naik tinggi, maka akan bisa terjadi konflik itu konflik antar masyarakat dan ini bisa di media sosial bisa digunakan untuk saling menyerang gitu dan menyerang ya kalau yang lalu misalnya pada pemilu 2019 dan pilkada di DKI betul. Kita akan melahirkan adanya sebutan-sebutan bagi satu pihak yang kurang elok gitu. Misalnya ada kampret, ada satu apa lagi itu kan satu panggilan yang sangat menistahkan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka itu menurut saya adalah pelanggaran, dan di undang-undang pemilu kita kan melarang untuk membuat narasi-narasi yang memberikan ujaran kebencian kepada satu agama atau satu kelompok masyarakat tertentu itu. Maka seperti itu harus ditindaki itu ya bagi penyelenggara pemilu maupun pihak kepolisian itu. Nah saya kira kan polisi misalnya dia punya media cybercrime itu ya yang bisa mendeteksi dan menjerat terhadap adanya kejahatan teknologi itu melalui media sosial itu. Itu yang saya kira perlu penegakannya itu. Ya. Mudah-mudahan di pemilu 2024 nanti tidak ada polarisasi seperti 2019 kemarin yang membuat gaduh kan? Iya. Ya, saya kira kalau memang sistem pemilu kita dengan dua pasangan calon yang kemarin yang terjadi di 2014 dan 2019 memang bisa terjadi potensi polarisasi politik yang sangat tinggi karena hanya ada dua calon yang berkontestasi itu ya. Mudah-mudahan itu ya. Nah ini kalau misalnya ada tiga itu ya. Sekarang kan yang sudah kelihatan ada Ganjar, kemudian ada Prabowo, ada Anies gitu. Ya kalau kalau Ganjar didukung oleh dua partai politik besar itu PDIP dan P3 misalnya, kemudian Prabowo itu juga didukung oleh 4 koalisi partai besar, Gerindra, PKB, Golkar dan PAN itu yang belum masuk. Kemudian di Anies itu ada Nasdem, ada PKS dan ada Demokrat. Ya tentu ini ya harus memperlihatkan itu ya sama-sama tiga-tiga memiliki potensi peluang untuk menang itu. Betul. Tapi yang penting dari tiga pasangan calon itu kita berharap bahwa tidak ada polarisasi yang begitu sangat memicu terhadap konflik di masyarakat, karena memang masyarakat itu lambat sekali pulihnya itu ya. Betul. Lambat. Orang misalnya di pemilu 2019 presidennya sudah dilantik, Prabowo sudah masuk dalam koalisi Jokowi kabinet dan Sandi, tapi di bawah kita masih berperang. Masih ada istilah-istilah di bawah itu. Iya, itulah kita punya pemulihan politik yang sangat sangat lamban di akar rumput ya. Tetapi kalau di tingkat elit politik itu ya sudah selesai, karena politik kita ya hari ini adalah politik kartel itu. Jadi siapa yang memiliki kepentingan konsolidasi untuk memenangkan, dibuatlah konsolidasi itu lebih baik, lebih besar, dan itu digunakan untuk pemilu berikutnya itu. Nah, sekarang kan kelihatan. Sekarang kan kelihatan
Meskipun akhirnya koalisi misalnya PKB, Gerindra, PAN itu ya, dan Golkar yang tadinya masuk di kabinet itu akhirnya harus berpisah dengan PDIP itu. Nah ini boleh saja ini dibuatkan mazhab atau mazhab politik baru ya untuk memenangkan Prabowo misalnya, dan 4 koalisi partai besar ini juga kepentingannya bukan hanya di pemilu 2024 nanti. Ketika masing-masing koalisi ini bisa menang, dia akan membuat konsolidasi berikutnya untuk pemilu di 2029 nanti. Baik. Jadi seterusnya itu yang namanya dengan politik kartel itu. Luar biasa ini Pak Dokter. Dan itu lagi tadi kembali kita bahwa media sosial itu sangat berpengaruh. Ya. Nah, jadi seperti Pak Dokter sampaikan tadi, di tingkat elit sudah selesai, di bawah dan di medsos masih baku gosok. Ya, apalagi medsos itu kan suatu yang sangat bebas itu ya. Orang bisa edit dan untuk mempengaruhi masyarakat, meskipun itu sesuatu yang salah misalnya ya, itu diedit ya, diedit menjadi salah, menjadi keliru. Dibuatlah hoax atau misalnya baru. Itu benar itu ya, tapi untuk menghantam partai politik yang lain atau calon yang lain itu bisa saja kemudian itu dibuat untuk menghantam calon yang lain. Seperti saat ini sekarang itu ya, ada satu hal yang saya kira sangat menarik dan ini menurut saya juga perlu dicermati baik-baik terhadap eksistensi Jokowi itu. Ada sekarang kan yang beredar itu video yang beredar bagaimana hubungan antara Jokowi dengan PDIP itu ya. Ini yang saya kira juga masyarakat ketika menonton video itu ya harus bisa mencermati. Jangan-jangan ini adalah hoax yang dibuat ya untuk membenturkan antara Jokowi dan PDIP itu, antara presiden dan PDIP itu. Baik. Nah ini itu yang menurut saya sangat berbahaya sekali bagi keadaban politik kita di pemilu tahun 2024 gitu. Saya kira itu. Saya kalau diskusi sama Pak Dokter ini luar biasa, 1 ditanya 10 dijawab, maka host tidak perlu banyak pertanyaan. Jadi Pak Dokter, karena kita dibatasi durasi waktu, nah saya kira jangan bosan-bosanlah kita berdiskusi karena biar bagaimana kita ini adalah bagian dari negara ini, kita juga bagian dari orang yang akan terlibat dalam politik 2024. Saya kira saya setelah tidak di KPU, saya sekarang menjadi akademisi itu ya di UIN Dato Karama Palu, maka ya tugas saya adalah membuat pendidikan pemilih itu, literasi itu, melalui dialog, melalui tulisan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa tercerahkan itu. Saya kira karena kita kurang itu untuk ada akademisi dan pegiat pemilu yang menyampaikan itu kepada pihak, kepada pemilih, kepada masyarakat, kepada peserta pemilu sebagai bagian kita untuk melakukan literasi politik di elektoral demokrasi kita ini. Saya kira itu. Baik, sahabat podcast. Demikian tadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari Pak Dr. Sahran Raden ini. Tapi karena kita dibatasi waktu, dan seperti sampaikan tadi bahwa kita ingin lebih banyak berdiskusi dan menimba ilmu. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Dr. Sahran yang ternyata sekarang mau sukarela memberikan edukasi maupun literasi politik kepada masyarakat di tengah jelang tahun politik yang mudah-mudahan saja tidak akan terpolarisasi lagi seperti 2019 yang gontok-gontokan. Dan begitu banyak persoalan saya kira, termasuk seperti tema kita tadi di media sosial. Baik, di closing hari ini Pak podcast kita, saya ingin Pak Dokter ingin menyampaikan apa begitu kepada penonton kita dan publik sudah setengah Kota Palu. Ya, saya kira kalau untuk peserta pemilu, saya ingin menyampaikan mari menggunakan media sosial sebagai salah satu metode kampanye di dalam pemilu. Teruslah menaikkan rating popularitas, menyampaikan visi misi program dan citra diri bagi peserta pemilu untuk mempengaruhi ya pemilih untuk bisa memilih
Anda semua itu. Kepada masyarakat pemilih tentu kami ingin menyampaikan bahwa media sosial memang memiliki peran strategis di dalam politik elektoral kita. Namun demikian sebagai pemilih kita perlu menyaring ya terhadap setiap informasi yang datang dan atau yang lewat di beranda media sosial kita. Dengan demikian kita bisa memfilter setiap informasi yang ada dan kita bisa memiliki prasangka positif itu ya dari setiap akun media sosial yang ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Dokter. Demikian diskusi podcast kita saat ini bersama akademisi dan juga pengamat politik Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikut dengan narasumber lainnya. Bersama saya Ronald Sandi, sampai baku dapat lagi. Terima kasih. Sukses.